Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua siswa-siswi. Semoga hari ini adalah hari yang berbahagia dan mendapat syafaat dan juga barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembahasan hari ini, Bapak akan mulai pada chapter 1, yaitu mengenai penggunaan kata so dan such. So that dan such that. Ya. Pertama kali kita harus paham kapan kita bisa menggunakan kata so that dan such that dalam sebuah kalimat. Dan sebenarnya apa yang ditunjukkan ketika kita menggunakan kata so that dan such that. When do we use it? Kapan kita menggunakannya? Yang pertama adalah kita bisa menggunakan kata tersebut ketika kita ingin menunjukkan sebuah fakta dengan hasil atau dengan konsekuensinya. Berarti kita bisa simpulkan ini adalah sebuah kalimat sebab akibat, seperti itu. Yang kedua yaitu is used when you want to show your extreme feeling or opinion about something. Itu bisa digunakan ketika kamu ingin menunjukkan perasaan yang kuat atau sebuah opini terhadap sesuatu. Ya, itu sebuah pendapat seperti itu kira-kira. Yang penting atau yang berkesan terhadap kita, maka kita pakai kata so that atau such that. So that dan such that, kita ulang lagi, dipakai atau digunakan ketika kita ingin menunjukkan sebuah fakta dengan hasil atau konsekuensi. Seperti contoh di sini, Bapak gunakan nama yang familiar buat kalian ya. Ini adalah nama Ivan Gunawan. Ya, saya berikan sebuah fakta bahwasanya Ivan Gunawan is a famous. Ya, semua orang tahu lah Ivan Gunawan itu terkenal. The sentence expresses the fact of Ivan popularity. Kalimat di atas menunjukkan bahwasanya Ivan Gunawan itu terkenal. Kalimat tersebut mengisyaratkan fakta kepopuleran dari Ivan Gunawan sendiri. Nah, coba kita bubuhkan kata so that pada kalimat ini. Oke, seperti ini kalimatnya. Ivan Gunawan is so famous that he appears on TV almost every day. Ivan Gunawan, kita lihat hubungan sebab akibatnya. Ivan Gunawan sangat terkenal, jadi dia muncul hampir setiap hari di televisi. The clausa that after so famous, clausa setelah kata that, klausa that itu setelah kata so famous, setelah kata sangat terkenal, mengekspresikan bahwasanya the effect of Ivan Gunawan being popular. Efek daripada kepopularitasan Ivan Gunawan adalah dia selalu muncul di televisi hampir setiap hari. Selanjutnya, di sini juga disebutkan is used when you want to show your extreme feeling or opinion about something. Nah, yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ketika kita ingin menunjukkan sebuah pendapat yang ekstrim atau perasaan yang mendalam terhadap sesuatu, maka kita juga bisa menggunakan kata so that dan such that. Untuk contoh, for the example ya, dalam sebuah kalimatnya, you are such a bad citizen. Katanya kamu adalah penduduk atau warga kota yang buruk. Hubungan sebab akibatnya sangat jelas, that you often break the law. Karena apa? Karena kamu sering melanggar hukum. Kamu adalah warga yang buruk, jadi kamu sering melanggar hukum. Jadi konsekuensi logisnya antara hubungan sebab akibat di kalimat ini adalah bad citizen break the law. Seperti itu kira-kira. Menjadi warga yang buruk karena sering melanggar hukum. Kemudian contoh kedua, she is such a hard working animator. Katanya dia, perempuan ini adalah seorang animator yang suka bekerja keras. Konsekuensi logisnya apa hubungan sebab akibatnya? She never give up improving her skill. Dia ini
tidak pernah yang namanya menyerah dalam meningkatkan keahliannya. Jadi seperti itu. Jadi tidak malas seperti itu kira-kira. Sekarang setelah kita memahami kapan kita bisa memakai so that dan such that, coba kita lihat secara aturan. What are the rule? Apa aturannya ketika kita pakai kata so that dan such that? Saya bagi menjadi dua. Pertama adalah apa aturan menggunakan kata so that? Yang pertama adalah so harus diikuti dengan adjektif, yaitu kata sifat. Ya. Ini Bapak kebalik, bukan AJD, harusnya ADJ ya, tapi nggak apa-apa lah. Kemudian that harus diikuti dengan klausa akibat. Itu sama dengan such that. Klausa, bagi yang belum tahu nih, Bapak kasih penjelasan, adalah sebuah kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Akan tetapi tidak bisa berdiri sendiri, melainkan menjadi pelengkap kalimat lainnya. Berbeda dengan kalimat ya, sangat berbeda. Bila kalian ingin mengetahui lebih lanjut, boleh kalian juga tanyakan tersebut kepada guru bahasa Indonesia atau browsing sendiri. Medianya banyak sekali, silakan. Oke, untuk contoh penggunaan kata so that secara aturan, dibilangkan so-nya harus diikuti dengan kata sifat. Kita lihat, example number 1, Ivan Gunawan is so professional. Kata profesional adalah sebuah kata sifat. Ya, pahami. Jadi kalian sudah bisa membedakan mana kata sifat, mana kata kerja, mana kata benda. Itu yang paling basic yang harus kalian kuasai. Kemudian harus diikuti dengan klausa akibat setelah kata that he is able to open his own studio. Jadi dia mampu membuka studio sendiri. Kenapa? Karena dia seorang yang profesional, seperti itu. Yang untuk example number 2, painting is so interesting. Kata interesting bukanlah sebuah kalimat atau sebuah kata kerja, melainkan sebuah adjektif. Ya. Painting is so interesting. Melukis adalah sesuatu yang sangat menarik. That I cannot pass the day without painting. Jadi saya tidak bisa melalui hari tanpa melukis. Nah, ini adalah sebuah klausa akibat. Karena dia sangat menyukai melukis, jadi dia tidak bisa kalau satu hari itu harus tidak melukis. Itu konsekuensinya, seperti itu. Oke, number 2. Apa aturan ketika kita pakai kata such dan that? Ketika kita harus ingin membuat sebuah kalimat dengan menggunakan kata such ini diikuti dengan prase kata benda atau adjektif plus noun ya. Nah, lagi-lagi Bapak katakan, kalian harus benar-benar bisa menguasai atau bisa membedakan mana kata kerja, mana kata benda, dan mana kata sifat. Prase. Kalau kalian nggak ngerti yang namanya prase, insya Allah dari rangkuman yang Bapak kasih bisa dipahami sedikit demi sedikit. Prase adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru. Kalimat dapat berdiri sendiri. Penjelasan lebih lanjutnya bisa kalian browse atau tanyakan kepada beberapa narasumber yang bisa kalian lihat. Example prase, sebuah kata atau contoh dari sebuah prase ya. Itu dua kata yang membentuk makna baru. Seperti kata hand dan kata kerchip atau dibilang sapu tangan. Handkerchief. Tangan atau kain kerchief itu kain kepala ya. Kalau kalian lihat di kamus bahasa Inggris atau lihat di Google Translate ya, kalian bisa lihat kerchief itu kain kepala, sedangkan hand itu tangan. Bila dua kata itu digabungkan, maka kalian akan mendapatkan arti baru, yaitu sapu tangan, seperti itu. Itu contohnya ya, contoh sebuah frase. Bukan hand broom. Example untuk rule number 2, saya lagi pakai Ivan Gunawan. Ivan Gunawan is such a talented designer. Itu kata talented dan kata designer itu gabungan dari sebuah adjektif dan noun. Nah, lagi-lagi setelah kata that harus diikuti dengan ya, dengan yang tadi Bapak jelaskan ya,
Mana ya tadi? Nah, dengan diikuti dengan klausa akibat. Klausa akibatnya mana? Karena dia seorang yang berbakat di bidang desainer, a talented designer, maka akibatnya he influence women to wear his dresses. Dia bisa mempengaruhi ibu-ibu perempuan untuk memakai pakaian buatan dia karena dia seorang desainer. Ya. Example rule number 2, he is such a big man. A big man, adjective plus noun, that he has a buy customized t-shirt. Jadi dia secara akibat harus beli baju custom, tidak bisa yang normal seperti itu kira-kira. Jadi efek clause-nya dia nggak bisa beli baju yang ada di mall, dia harus cari di distro atau di tempat-tempat yang menyediakan yang seperti. Oke, hari ini cukup sekian penjelasan dari Bapak, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi